Anda kembali bergabung di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggi dan saya akan langsung mengundang satu narasumber lainnya. Dr. Tirta bisa bergabung ke sini, ini relawan Kemenkes. Dan juga secara virtual bergabung Mas Firdaus Ferdiansyah, relawan lapor COVID. Selamat malam Mas Firdaus. Ya, selamat malam Mbak Anggi. Ya, saya ingin ke Mas Firdaus terlebih dahulu ini. Karena dari awal video yang kami hadirkan tadi ada sempat mendengarkan statement dari Pak Luhut menyebutkan bahwa kondisi penanganan COVID ini terkendali. Nah, kami ingin mendengarkan bagaimana dari tim teman-teman lapor COVID dengan kondisi di lapangan terkait penanganan COVID ini sendirinya. Ya, tentu saja saya kira belum sepenuhnya terkendali. Kenapa? Karena ternyata apa yang sudah kita lalui selama 1 tahun ini belum kunjung membaik, atau bahkan cenderung situasinya lebih mengkhawatirkan. Beberapa waktu yang lalu misalnya, kami itu sering sekali atau kerap menerima laporan warga mengenai permintaan informasi ketersediaan rumah sakit, baik itu rawat inap atau ICU untuk pasien COVID-19. Kenapa? Karena banyak warga yang justru kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan ya, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi yang berat. Jangankan untuk mencari ranap atau ICU, di IGD aja itu belum tentu bisa diterima atau dilayani. Di IGD ini kan artinya pasien sedang dalam kondisi gawat daruratan yang mesti ditangani segera. Atau setidaknya IGD itu juga bisa menjadi screening awal ya bagi pasien sebelum mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, di IGD saja tidak bisa diterima, jangankan terkendali. Kalau ini tidak segera dibenahi, justru penanganan pandemi kali ini bisa saja out of control atau lepas kendali. Ini juga tidak lain dampak dari lonjakan kasus COVID-19 yang kian hari terus meningkat, dan tentu saja kemampuan Paskes itu terbatas dengan kondisi permintaan layanan kesehatan yang juga meningkat. Begitu Mbak Anggi. Bisa disampaikan tidak Mas, kondisi rata-rata pasien COVID yang melapor ke lapor COVID ini seperti apa? Apakah dengan gejala ringan, gejala berat, atau sudah cukup parah kondisinya yang banyak masuk datanya ke lapor COVID? Ya, misalnya saja dalam kurun waktu 2 minggu terakhir bulan Juni 2021, kami menerima sedikitnya 101 laporan warga yang terkonfirmasi positif untuk meminta bantuan dicarikan rumah sakit, baik itu kebutuhan terhadap ruang isolasi, ICU, atau juga NICU ya untuk ibu dan anak. Bahkan sebagian diantaranya membutuhkan ventilator dan oksigen. Nah, warga atau sebagian besar warga ini merupakan pasien isolasi mandiri yang kemudian memiliki gejala sedang sampai berat begitu sehingga harus dilarikan atau segera mendapat perawatan di rumah sakit. Tetapi tidak banyak yang bisa kami lakukan. Bahkan setidaknya 11 pasien meninggal saat menunggu perawatan atau sebelum mendapat perawatan di rumah sakit. Baik. Kira-kira begitu Mbak. Baik Mas Firdaus. Pak Firman, bisa ditanggapi sedikit kondisi yang ditemukan di lapangan oleh rekan-rekan lapor COVID, Pak Firman? Ya, saya kira memang di beberapa provinsi, tadi Mas Firdaus menyinggung soal kapasitas tempat tidur ya, mulai sedikit terbatas. Tetapi kami sendiri juga telah melakukan langkah-langkah dari sisi kesehatan untuk mengantisipasi tadi. Jadi kita berusaha meningkatkan kapasitas tempat tidur, salah satunya melalui konversi tempat tidur yang ada di rumah sakit gitu ya. Kita masih melihat masih ada ruang di beberapa rumah sakit di beberapa provinsi, mereka tuh bisa convert tempat tidur yang saat ini ada ke tempat tidur COVID gitu ya. Nah, kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membangun rumah sakit darurat. Mbak Anggi, Mas Firdaus bisa lihat di asrama haji udah ada sekitar 900 tempat tidur, meski mungkin yang udah siap sekitar 200 tempat tidur. Di gedung Arafah itu bahkan ada 150 ICU. Nah, kemudian pemerintah juga telah mencoba berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Jadi kita coba identifikasi nih fasilitas atau rumah sakit mana yang dimiliki TNI dan Polri yang bisa digunakan juga untuk menambah kapasitas. Pak Firman, rumah sakitnya ditambah, tenaga nakesnya bagaimana Pak Firman? Tenaga nakesnya kami juga berusaha memobilisasi ya dokter dan perawat yang sudah berada dalam tahap akhir pendidikannya. Jadi ini kami sekitar ada 20.000 perawat itu bisa diperbantukan untuk di rumah sakit ini. Baik, nah Dokter Tirta, ini tadi Pak Firman, ini temuan lapor COVID ya, teman-teman lapor COVID sudah dipaparkan. Pak Firman menyebutkan ada penambahan rumah sakit, penambahan nakes juga. Nah ini Anda melihat apakah ini bisa jadi titik terang nih untuk membantu penanganan pasien COVID kita yang tadi informasinya banyak yang meninggal akhirnya di isoman? Kalau dari saya sendiri kan saya menangani pasien telemedicine ya. Kalau sehari sih saya bisa menangani 20-30 pasien telemedicine.
Dari sejak sebulan terakhir pasien saya yang meninggal di isoman itu ada 6. Satu di Matraman, 2 di Bandung, 1 di Depok, 1 di Surabaya. Dan 2 di Jakarta, 1 Matraman, 1-nya perbatasan antara Depok dan Jakarta. Jadi kalau mengenai RS darurat, sebenarnya yang belum diketahui oleh pemerintah saat ini adalah bukan masalah kamar tidurnya gitu loh. Jadi banyak pasien kita itu yang tidak mau ke RS karena memang mereka satu keluarga isoman, terus keterbatasan informasi. Terus mereka juga tidak ada duit untuk PCR. Jadi pasien-pasien inilah yang akhirnya curhat ke, saya kan buka call center saya sendiri itu di YouTube. Dan kalau di Jogja malah warga bantu warga sendiri. Sampai akhirnya salah satu foundernya Kawal Covid dan CEO-nya Kita Bisa, Mas Timi dan Mas Ainun tuh buat sendiri wargabantuwarga.com. Itu isinya database. Jadi kalau dibilang penambahan kamar tidur, rumah sakit darurat, realita di lapangan nggak segampang itu. Nggak efektif begitu menurut Anda? Bukan nggak efektif, realita di lapangan tetap masyarakat kesusahan mencari itu. Makanya kan yang saya pertanyakan di media sosial adalah dari tanggal 3 Juli kan saya sudah buat statement tuh mewakili teman-teman. Oke, PPKM darurat, saat ini masyarakat akan percaya lagi nih sama rencananya Pak Luhut sebagai panglimanya saat itu kan, panglimanya untuk garda yang PPKM darurat. Asalkan sesuai narasi. Nah nih pada hari ini tanggal 15, angka COVID menembus di atas 50.000. Terus kita udah di-ban beberapa negara. Apa? 56.000 ya. 56.000 maksudnya. Tapi jumlahnya semua ya. Oh, bukan, maksud saya per hari. Penambahan kasus per hari. Per hari itu 56, Mas sudah menembus di angka 50.000. 56.000 Pak. Ya. 56.757. Iya, terus habis itu angka kematiannya juga udah tambah dan kita sudah disorot sama dunia. Nah ini yang menjadi pertanyaannya kita adalah PPKM-nya berarti efektif gak? Kalaupun gak efektif, solusinya mau diapain? Nanti gitu kita lanjutkan ya, usai jeda efektif Iya. atau tidak, solusinya seperti apa? Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.